Gemericik riaknya masih menggiring kerikil, melompati bebatuan, menyampaikan dan menawarkan pada setiap makhluk hidup tentang harapan dan nostalgia. Air dan batu berbenturan dengan teratur, liku-likunya masih seperti dahulu, dan masih tiada berhenti membenihkan kehidupan baru, sementara kehidupan lama tidak serta-merta berakhir. Demikianlah sungai menjalankan amanat dari penciptanya. Lahir jutaan cerita dari darah nadi sungai, cerita-cerita dimensi terbatas yang sekokoh tebing sekaligus rapuh ranting, membekas dalam ingatan manusia, tetapi lebih banyak lagi yang tertinggal, tertimbun atau menguap. Semua berdasarkan indah atau tidaknya cerita itu, penting atau tidaknya, bernilai atau tidak, mengandung hikmah atau tidak, sesuai kemauan manusia, si makhluk yang candu terhadap monopoli keberadaannya di dunia. Tetapi bagi sungai, cerita tetaplah cerita, betapapun sedikitnya makna yang diungkap lewat cerita itu. Para arif bijaksana beranggapan, ketika manusia mencoba menjadi makhluk beradab, mereka melihat sungai sebagai aliran air kehidupan dan karenanya cerita-cerita dibangun di tepi sungai. Mereka juga menginsafi tanpa rambang, sungai telah ditakdirkan tertanam di telapak nadi manusia, turut menentukan nasib cerita. Entah manusia itu tengah tidur atau sadar, sungai tetap terus berkelana, menyusuri garis-garis nasib mereka. Sekali ia meluap, membanjiri, mendatangkan akhir. Namun jari jemarinya terus mengucurkan air. Ia adalah urat nadi semesta kehidupan. Suara riamnya adalah dawai surgawi. Bening airnya ialah mata bidadari. Santo yang berang. Sudah seminggu Aloysius Santo kembali dari ekspedisi, namun letih badan sebab naik turun bukit belum pun hilang. Ia sadar bahwa usianya sudah hampir kepala 6 dan sudah semestinya saran sang istri untuk tidak ikut ekspedisi ia dengarkan. Tetapi siapa yang bisa menafikan panggilan jiwa? Encok, rematik, pegal-pegal sekarang ini meski begitu membuatnya menderita hingga memaksanya berjalan atau bangkit dari duduk dengan tertatih-tatih. Dianggapnya sebagai keletihan berkebun. Ekspedisi itu mau tidak mau dilakukan karena perusahaan es yang keras kepala itu semakin kurang ajar. 4 bulan lalu, Santo yang geram karena luasan sawit perusahaan es semakin mendekati kampungnya, mengirimi orang-orang terhormat pegawai negara di Jakarta sebuah surat. Isinya adalah keluhan pelanggaran HAM, pelanggaran undang-undang lingkungan, dan pelanggaran undang-undang soal tata ruang perusahaan es melakukan semua itu. Bukit hendak digundulkan, hutan adat tak dipedulikan, sempatan sungai apalagi. Kolong rumah masyarakat pun mereka masukkan ke dalam kawasan izin perkebunan. Dianggap apa masyarakat? Hantu? Masalah semakin pelik sebab Bupati justru mengeluarkan keputusan perusahaan es. Lebih dari 11.000 hektar dipersilahkan untuk ditanami sawit. Itu sama saja 20.000 lapangan bola. Padahal jika ditilik benar-benar tak sampai 4.000 hektar yang bisa perusahaan sawit jadikan perkebunan. Ada pemukiman warga, ada bukit, ada kuburan, ada ladang yang ia perhitungkan. Bupati makan mentah-mentah peta yang disodorkan perusahaan es. Bahwa ada komunikasi yang adil antara perusahaan es dan masyarakat kampung juga harus ditelusuri kebenarannya. Benarkah memang terjadi? Jika memang terjadi, komunikasi macam apa? Santo percaya komunikasi itu komunikasi sagu hati. Bicara sedikit, sodorkan dokumen untuk ditandatangani, dan di balik dokumen timbul tebal tumpukan duit. Mungkin beberapa orang bertanya, apa ini? Lalu perusahaan akan menjawab, hanya bantuan ala kadarnya. Mohon diterima,
Ini dokumen sebagai tanda penerimaan saja. Siapa yang tak senang meraup duit tanpa mesti berpeluh-peluh? Di balik itu, tiada yang paham dokumen itu adalah dokumen jual beli lahan. Duit yang diserahkan memang banyak, tapi jauh sangat kecil dibanding lahan yang hilang. Hanya 200.000 per hektar. Karena itu, kepada orang-orang terhormat di Jakarta, Santo lalu memohon-mohon agar si perusahaan sawit dicabut izinnya, atau paling tidak diperiksa. Entah bagaimana perusahaan es mengetahui aduan Santo. Perusahaan sawit itu menjadi berang. Mereka mengirimi surat kepada Santo dan membela diri atas semua tuduhan-tuduhan. Bunyinya kurang lebih begini. Kami perusahaan es tidak pernah melanggar peraturan. Semua keputusan pemetaan melibatkan masyarakat. Memang ada kawasan perkebunan yang masuk ke wilayah pemukiman, tetapi masyarakat sudah menyerahkannya, sudah diberi ganti rugi juga. Jika ingin terus menuduh, silahkan menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau keterangan bermukim. Kami juga banyak berbuat untuk masyarakat, ikut mengembangkan infrastruktur, meningkatkan ekonomi, menyediakan kerja bagi orang-orang, dan berbagai macam lagi. Di akhir surat tertulis, salam damai dan salam pembangunan. Santo tentu tidak tertipu. Cuy, pandainya mereka bersilat kata. Salam damai apa pula itu? Bagaimana mau berdamai jika yang mereka lakukan adalah perampasan dan perampokan? Karena itu, Santo mengatur gagasan baru. Ia telah lama cukup dekat dengan Yayasan W. Yayasan lingkungan itu dimotori oleh Jim Hendrik dan Karno. Orang-orang yang mengabdikan diri mereka sepenuh raga dan jiwa untuk menjaga hutan. Kepada mereka, Santo mencurahkan kegelisahan dan amarah. Ia tak salah pilih. Jim Hendrik dan Karno sudi untuk membantunya. Pertemuan demi pertemuan antara Santo dan Yayasan W menghasilkan strategi baru. Strategi ini tidak gegabah, tidak gerasa-gerusu, bersifat main lembut, namun berdampak panjang. Ekspedisi ilmiah, itu dia. Bingkai logika yang diusung, kalau hanya marah-marah, tidak ada data, itu sama saja tong kosong, bunyi nyaring, tapi tidak ada isi, sama dengan kentut. Data itu penting, data itu segalanya. Persoalannya, Santo tidak memiliki data ilmiah yang dapat membuktikan bahwa kampungnya dan hutan sekitarnya memiliki sesuatu atau hal-hal yang pantas untuk dipertahankan dari serangan perusahaan sawit. Jadi, untuk membuat data itu perlu ekspedisi yang melibatkan akademisi. Hasil ekspedisi nantinya dijadikan modal untuk audiensi dengan pemerintah. Tujuan akhir perubahan kebijakan DOR. Untuk melakukan ekspedisi tak sedikit dana yang dibutuhkan. Tetapi Yayasan W bukan berisi sembarang orang. Selain aktivis konservasi, Jim Hendrik dan Karno juga pakar diplomasi dan negosiasi. Tidak lebih dari setengah tahun, mereka berhasil menggait yayasan lain, kampus, bahkan pemerintah. Meski tak besar, dana yang berhasil dijaring cukup untuk 2 kali ekspedisi. Di dalam rencana, ekspedisi yang pertama berisi sedikit orang saja. Ekspedisi berikutnya melibatkan lebih banyak lagi. Ekspedisi pertama yang menyebabkan sekujur tubuh Santo saat ini diserang badai encok sudah dilalui. Selama 2 minggu, Santo, Jim Hendrik, Karno, dan Amey Siung, orang lokal sahabat Santo yang bertindak sebagai penunjuk jalan, mendaki beberapa bukit di kawasan Serawai. Mereka mencari peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk arca, patung, atau artefak. Di Bukit Keramas, mereka menemukan topatung, batuk harimau, atau patung harimau. Di Bukit Beribis, mereka temukan arca percampuran katak dan kadal. Di bukit yang lain, mereka temukan pula patung singa berbadan lembu. Mereka dapati juga beberapa lokasi yang bernilai religi dan historis. Ada telaga tua, Tojahan, tempat berdoa orang Updanum Kaharingan. Air terjun yang dianggap tempat mandi
Putri Langit, serta Kolohkak, kampung nenek moyang Danum. Semua temuan itu cukup memuaskan hati, namun belum cukup. Peninggalan sejarah, sesakral apapun itu, di hadapan kapitalisme hanya koin-koin recehan. Berharga, tapi tidak seberapa. Perlu ada bukti konsep sosial yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Danum di Serawai dan Ambalau terikat dengan alam mereka, secara sosial maupun secara spiritual, horizontal maupun vertikal. Jika sudah begitu, gerakan menentang perusahaan es tidak dapat diemban Santo seorang. Tidak pula lantas menjadi program lingkungan Yayasan W, namun juga harus menjadi gerakan massal orang kampung. Rasa kepemilikan masyarakat harus dijunjung. Inilah yang akan disasar di ekspedisi tahap kedua. Saya ke rumah sekarang, Pak. Terdengar jawaban Karno tidak terburu-buru namun tegas di ujung telepon. Santo duduk dengan gelisah berkali-kali duduk di kursi. Bangkit, duduk lagi, seolah ada jerawat yang sedang muncul di kulit pantatnya. Lupa dirinya pada encok dan rematik. Ia lalu memutuskan untuk beranjak ke teras. Pandangannya beredar ke sekitar, terhenti beberapa lama di langit, lantas terpaku pada ujung jalan. Jidatnya berkerut, matanya yang sipit semakin menyipit, tangannya bergantian antara menekan-nekan otot di atas pinggul dan mengusap-ngusap wajah. Yang ditunggu datang setengah jam kemudian. Santo masih menunggu di teras. Segera ia membimbing Karno masuk ke ruang tamu. Istri Santo keluar dari dapur, meletakkan segelas kopi di hadapan Karno. "Minum dulu kopimu itu," tawar Santo dengan tergesa-gesa. Hanya karena teringat pada sopan santun, Karno mencicip kopi yang dihidangkan. Cerita-cerita lantas berhamburan dari mulut Santo. Ia menceritakan bahwa beberapa koran memuat temuan ekspedisi pertama. Sebuah koran menggambarkan ekspedisi itu sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan sejak dulu. Tetapi tidak ada yang menghubungkan ekspedisi itu dengan perluasan kebun sawit. Keletihan para pelaku ekspedisi dipandang sebagai kegiatan ilmiah belaka. Suara Santo meninggi saat ceritanya masuk pada reaksi perusahaan es terhadap hasil ekspedisi. "Saat ini kami sendiri belum melihatnya langsung. Kalau patung-patung itu memang ada, nanti dipindah ke museum." Santo memutar ingatannya tentang komentar perusahaan es di sebuah koran. Nada suaranya ketus. "Sudah saya bilang, mereka tidak akan mau mengakui. Mereka bilang tidak pernah melihat semua patung itu." Wajah Santo mengeras, tangannya nyaris menggebrak meja. "Mana ada maling mengaku?" balas Karno yang ikutan berang. Beruntung sedikit kemudian kekalaman Wong Solo asli dalam dirinya segera meredam marah. Ia tenang kembali. Daripada menjadi bara, mengapa tidak menjadi biru? Batin alam tak sadarnya. "Tenang, Pak. Kali ini Karno menempatkan dirinya sebagai angin sepoi-sepoi ketimbang badai topan. Kita tetap pada rencana semula." "Jadi kapan kita ekspedisi lanjutan?" tanya Santo dengan nada lebih tenang, imbas dari ketenangan Karno. "Sedang kita susun, Pak. Kita usahakan libatkan banyak peneliti." "Kapan pastinya?" "Kalau tidak ada masalah, 2 bulan lagi, Pak. Sabar." "Sabar, Pak. Kopi Bapak belum diminum. Kopi saya juga mulai dingin." "Tidak bisa bulan depan saja?"